Halo, ketemu lagi di seri kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat tentang teorema dasar kalkulus yang kedua, serta pengintegralan secara numerik, gitu ya. Nah, di sini kita punya integral I, ya, diberikan integral I, ini integral dari 0 sampai 1 untuk fungsi X dikali akar X kuadrat tambah 1 dx. Nah, pertama-tama kita ingin menghitung I-nya secara eksak, gitu ya. Nah, jadi di sini karena kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua ya, jadi teorema dasar kalkulus yang kedua saya singkat TDK gitu. Nah, di sini jika kita punya f fungsi yang kontinu, kontinunya pada selang AB gitu, selang tutup AB, maka kita bisa peroleh integral A sampai B fx dx ini sama saja dengan f besar B dikurang f besar A. Dengan f ini adalah suatu antiturunan dari f kecil ya. Jadi f aksen sama dengan f kecil. F besar aksen sama dengan f kecil, gitu ya. Nah, tapi di sini kita perlu menggunakan salah satu trik yaitu metode substitusi, gitu ya. Metode substitusi. Nah, jadi di sini jika kita punya integral dari fungsi komposisi ya, f gx f aksen gx dikali g aksen x dx, ini akan sama dengan f dari gx, begitu ya, ditambah dengan konstanta sembarang. Namun dalam kasus integral tentu, kita akan punya di sini selang A sampai B. Tentunya ini nanti kita akan hitung di batas-batasnya, seperti itu. Nah, biasanya gx-nya ini kita sering memisalkan dia dengan U, dan G aksen X dx-nya kita tuliskan sebagai DU, gitu. Nah, sebagai kasus yang kita punya di soal, kita bisa memisalkan U ini sebagai X kuadrat tambah 1. Akibatnya kita akan punya DU-nya adalah 2X dx. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa peroleh di sini DU per 2 sama dengan X dx. Ya. Jadi X dx di sini kita ubah menjadi DU, dan yang ekspresi di dalam akarnya kita ubah menjadi U. Gitu. Nah, namun integralnya harus berubah batasnya, karena sekarang kita mengintegralkannya terhadap U. Karena di sini adalah batas-batas untuk X ya, X sama dengan 0, X sama dengan 1, gitu. Maka dari itu kita akan substitusi di sini. Jika X-nya 0, kita akan punya 0 kuadrat tambah 1. Jadi ini 1. Dan jika X-nya 1, kita akan punya 1 kuadrat tambah 1. Jadi integralnya berubah jadi 1 sampai 2. Dan hasilnya adalah di sini setengah DU ya. Ini setengah DU. Lalu ini ada akar U gitu ya. Nah, integral ini jadi lebih mudah dihitung. Ini adalah U pangkat setengah ya, integral U pangkat setengah. Dan setengahnya boleh saya keluarkan, ini konstanta ini. Jadi integral dari 1 sampai 2, U pangkat setengah DU. Yang adalah setengah dikali, ini 2 per 3, U pangkat 3 per 2. Yang akan kita substitusi di selang 1 sampai 2. Ini bisa kita coret ya, jadi sepertiga dikali U pangkat 3 per 2 adalah U akar U gitu ya. Jadi 2 akar 2 dikurangi 1. Dan ini adalah nilai eksak untuk I. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan melihat tentang metode numerik untuk menghitung integral, atau lebih tepatnya menghampiri suatu integral, nilai suatu integral tentu ya. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan salah satu metode, yaitu adalah aturan trapesium. Oke. Nah, metode numerik ini dipergunakan untuk menghampiri nilai dari suatu integral tentu dalam kasus ini ya. Jadi menghampiri nilai. Karena kita hanya menghampiri, maka dari itu kita akan mempunyai galat atau error. Nah, di sini kita ingin menentukan n, ya, banyaknya subselang yang akan kita gunakan nanti di aturan trapesium, sehingga mutlak galatnya tidak lebih dari 0,01. Nah, di sini untuk aturan trapesium kita akan mempunyai aturan galatnya adalah minus dari B min A pangkat 3 dibagi 12N kuadrat dikalikan dengan F double aksen C untuk
C-nya di antara selang A sampai B. Nah, notasi-notasi ini berkaitan untuk integral tentu A sampai B fx dx ya. Nah, jadi di sini kita ingin melihat batas atas dari galatnya. Artinya kita ingin melihat galat yang paling besar, maksimum. Nah, dalam kasus ini kita mutlakan, jadi kita ikut mutlakan juga di sini. Oke. Untuk kasus I, jadi kita punya di sini A-nya 0, B-nya 1, dan fx-nya adalah ini ya, x dikali akar x kuadrat tambah 1. Nah, jadi di sini mutlak errornya menjadi B min A itu berarti 1 kurang 0, 1 pangkat 3 itu 1 ya. Jadi ini 1 per 12 N kuadrat dikalikan mutlak F double aksen C. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya turunan keduanya. Jadi di sini fx-nya adalah x dikali akar x kuadrat tambah 1. Maka dari itu, turunan pertamanya kita bisa hitung dengan aturan hasil kali ya. Itu adalah akar x kuadrat plus 1 ditambah x dikali, ini turunan dari akar x kuadrat plus 1 harus pakai aturan rantai gitu ya. Jadi 1 per 2 akar x kuadrat plus 1 dikali turunan bagian dalamnya itu 2x ya. Dan ini bisa kita samakan penyebut, itu, dan ini duanya bisa kita coret dulu. Jadi kita punya akar x kuadrat plus 1, ini menjadi x kuadrat plus 1 ya, ditambah x kuadrat. Jadi kita punya di sini 2x kuadrat plus 1, gitu ya. Ini untuk turunan pertamanya. Nah, selanjutnya untuk turunan keduanya kita bisa gunakan aturan hasil bagi ya. Dan ini bisa kalian cek langsung saja. Ini saya langsung tulis turunan hasil akhirnya ya. Jadi ini adalah x dikali 2x kuadrat tambah 3 dibagi dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Nanti ini kalian bisa cek juga. Nah, tadi kita ingin menentukan N agar dia lebih kecil dari 0,01. Gitu ya. Ini galatnya tadi ya. Maka dari itu kita ingin menentukan nilai maksimum untuk ini, mutlak F double aksen C. Nah, di sini kita punya selangnya dari 0 sampai 1. Ya. Kita lihat bahwa F double aksen ini selalu positif ya, di selang 0 sampai 1. Jadi ini selalu positif untuk setiap X di antara selang 0 sampai 1. Akibatnya, kita bisa menghilangkan nilai mutlaknya karena sama-sama saja ya dimutlakan atau tidak ya di selang tersebut. Jadi ini akan sama saja. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa di sini pembuat nolnya hanya 0 saja gitu ya. Jadi ini kasusnya mirip seperti mencari maksimum dan minimum dari fungsi lagi gitu ya sebenarnya ya. Nah, di sini kita punya ini sama saja dengan 1 per 12 N kuadrat. Saya tuliskan ulang dulu. Ini kali dengan C, 2C pangkat 2 maksudnya, ditambah 3 dibagi C kuadrat tambah 1 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Ini nanti kita tuliskan lebih kecil dari 0,01-nya. Nah, kita mau menaksir dulu batas atas untuk bentuk seperti ini. Seperti apa, gitu ya. Nah, di sini bisa dicek bahwa turunan ketiganya nanti, gitu ya, turunan ketiganya, oke, turunan ketiganya adalah 3 dibagi C kuadrat plus 1 pangkat 5 per 2. Gitu. Nah, yang bisa kita lihat bahwa turunan ketiganya ini selalu positif. Ya, jadi kasus ini, maksimum dari fungsi yang saya kotakkan ini akan mencapai maksimum tentunya di ujung kanannya gitu ya, yaitu di 1, mencapai maksimum di 1. Karena fungsinya selalu naik gitu ya, fungsi f kuadrat ini selalu naik. Jadi kita akan punya dia akan lebih kecil sama dengan 1 per 12 N kuadrat, kita substitusikan C-nya 1 gitu ya. Ini 1 dikali 2 kali 1 kuadrat tambah 3 dibagi 1 kuadrat tambah 1 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Dan ini bisa kita sederhanakan hasilnya menjadi 5 per 2 akar 2.
gitu ya, yang bagian ini ya, 5/2 akar 2. Jadi kita punya 1/12n kuadrat dikali 5/2 akar 2. Dia ingin lebih kecil dari 0,01. Nah, jadi di sini saya hapus dulu ya. Oke, untuk space tempat di sini. 0,01 ini bisa kita tuliskan dulu menjadi 1/100 ya, untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Oke. Dan yang perlu kita ingat di sini adalah n-nya bilangan asli ya. N-nya bilangan asli, jadi n-nya positif di sini ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pindah ruas, beberapa pindah ruas. Jadi 1/n kuadratnya ini lebih kecil dari 1/100 dikali 2 akar 2/5 dikali 12 gitu ya. Jadi ini bisa kita bagi 2 dulu, jadi 50. Ini kita bisa bagi 2 lagi. Oke, jadi 25. Jadi ini hasilnya berapa nih? 6 akar 2/125 ya. Maka dari itu n kuadratnya ini akan lebih besar dari 125/6 akar 2. Ini bisa kita lakukan membalik pecahan ini karena kedua ruasnya sama-sama positif. Dan karena n-nya bilangan positif, ya, karena n-nya bilangan positif, maka boleh kita kuadratkan kedua ruas ya. Jadi ini adalah akar dari 125/6 akar 2. Dan ini bisa kita hitung hampirannya adalah sekitar 3,8381. Dan ini dekat dengan 4, gitu ya. Jadi, bisa kita simpulkan, kita bisa pilih jumlah subselangnya adalah 4 saja untuk mencapai galat yang diinginkan. Oke, jadi selanjutnya kita ingin menghitung atau menghampiri integral I tadi dengan n sama dengan 4 dengan aturan trapesium. Maka dari itu, I di sini kita akan hampiri dengan delta x/2 dikalikan dengan fx0 tambah 2fx1 tambah 2fx2 tambah 2fx3 tambah fx4, gitu ya. Nah, tapi di sini delta x, x0, dan kawan-kawannya ini siapa? Kita lihat lagi, ini bentuknya seperti di awal kita belajar integral ya. Jadi delta x di sini adalah kita bagi menjadi 4 subselang sama lebar, gitu ya. Jadi ini lebar selangnya 1 kurang 0 bagi 4, itu adalah 1/4. Dan x ke I ini adalah batas bawah ditambah I kali delta X. Ya, jadi adalah ini I/4 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan 1/4 dibagi 2, itu 1/8. Lalu kita hitung di sini Fx0 itu adalah 0, gitu ya. Fx1 ini 2 kali Fx1. Fx1 adalah 1/4. 2Fx2 adalah 2/4 di sini ya, yaitu setengah. Lalu ada ini F3/4, dan terakhir Fx4 adalah F1. Dan kita hitung saja dengan mengingat ini ya, Fx-nya adalah integrannya, oke? Jadi kita bisa peroleh ini 1/8. Fx0 adalah 0 ya. Ini 2 dikali F1/4, yaitu adalah 1/4 dikali akar 1/4 kuadrat tambah 1, itu 17/16 gitu ya. Lalu tambah 2 kali ini setengah dikali akar setengah kuadrat tambah 1, 5/4. Lalu ini 2 kali 3/4 dikali akar dari 3/4 dikuadratkan ditambah 1, yaitu 25/16. Lalu F1-nya adalah ini 1 kali akar 1 kuadrat tambah 1, yaitu 2 ya. Jadi ini akar 2 gitu. Nah, jadi kita punya ini 1/8. Ini saya rapikan sedikit gitu ya. Ini jadi setengah, ini habis, ini jadi 3/2 gitu ya. Akar 1/16 itu adalah 1/4 ya. Jadi kita punya ini akar 17/8 gitu. Ditambah ini akar 5/2. Lalu akar 25/16 itu kan 5/4 ya. Jadi kita punya di sini 15/8, lalu ditambah akar
Nah, ini adalah hampiran dengan aturan trapesium yang kita punya. Dan ini bisa kita cek hasilnya adalah sekitar 0,6153 ya. Nah, ini kalian juga bisa bandingkan dengan nilai eksak dari integralnya tadi gitu ya. Tadi nilai eksaknya adalah 2 akar 2 min 1/3. Nah, apakah nilai eksaknya dengan nilai hampiran dengan aturan trapesiumnya sudah benar, selisihnya lebih kecil dari 0,01 atau tidak? Nah, itu nanti kalian bisa cek gitu ya. Oke, jadi sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bye-bye.